Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas samii'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wal takum minkum ummati yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuziyat minha haibatul Islam. Wa idza darakatul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari khurimat 'alaihim barakatin wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Minomartani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman berubah, cara cari pahala juga berubah. Bila zaman berubah dan cara cari pahala tidak berubah, kita ketinggalan zaman. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah umatan abidah, umat ahli ibadah. Umatnya tidak punya tanggung jawab meneruskan risalah, hanya punya kewajiban mengikuti risalah. Tapi spesial umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan punya tanggung jawab meneruskan risalah. Kuntum khaira ummat, kalian adalah umat yang terbaik, best of the best umat. Syaratnya ukhrijat linnas, mau keluar temui manusia. Untuk apa menemui manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah, sebagian tafsir mufassir menafsirkan baru akan diberikan hakikat iman. Jadi iman akan diberikan saat kita merisaukan iman umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat akhir zaman ini umat yang dilahirkan paling akhir, tapi akan dibangkitkan pertama, masuk surga neraka pertama, dan akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Umat akhir zaman diberikan prioritas oleh Allah SWT karena punya kerja yang paling mulia, yaitu kerja para nabi dan rasul, yaitu dakwah. Rasulullah SAW usianya hanya 63 tahun, tapi dapat tanggung jawab kafatalinas seluruh manusia dan rahmatil alamin, seluruh alam, hatta jin dan makhluk lain dalam kasih sayang Rasulullah SAW. Sementara umurnya hanya 63 tahun. Ikut pertempuran sahabat tidak lebih dari 100 kali. Ini bukti bahwa tanggung jawab kenabian dibebankan secara estafet kepada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah punya kewajiban ibadah dan punya tanggung jawab meneruskan risalah, yaitu dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas risau inilah sehingga Islam harus tersebar ke seluruh dunia dalam tanggung jawab Rasulullah dan para penerusnya. Oleh karena itu Rasulullah mengirimkan rombongan-rombongan ke seluruh dunia dalam misi dakwah, menyebarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Abu Ayyub Al-Ansori dikirim ke Turki satu rombongan. Abu Musa Al-Asy'ari ke Siprus, Tariq bin Ziyad ke Spanyol, Uqbah ke Maroko, Tamim Ad-Dari ke Hindustan, Muhammad Qasim dari keturunan orang Taif, yang dulunya orang Taif, kepala sukunya, pemudanya, semua warganya menolak Rasulullah, mengejar-ngejar, melempari batu, memaki-maki, mencaci-caci. Malaikat datang kepada Rasulullah menawarkan pertolongan untuk mengazab kaum Taif. Rasulullah tidak mengizinkan. Rasulullah menganggap mereka seperti itu karena mereka tidak tahu, dan Rasulullah berharap anak cucu mereka yang dapat hidayah. Dan ternyata Muhammad Qasim dari keturunan orang Taif itulah yang membuka Pakistan. Masya Allah. Amir bin As dikirim ke Mesir menjadi gubernur di sana. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan bapaknya, yaitu Waqqas yang makamnya ada di Cina. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun dikirim satu rombongan ke Cina. Rombongan-rombongan dikirim ke seluruh dunia membawa kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
agar syiar dakwah menyebar ke seluruh dunia, maka mereka menyebar ke seluruh dunia dengan misi dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza adzamat ummati dunya," bila umatku telah mengagungkan dunia, dinar dan dirham menjadi targetnya, rupiah, dolar, zero menjadi targetnya, nuziat minha haibatul Islam, dicabutlah kehebatan Islam dalam dadanya. Kalau umat Islam target di pikirannya adalah hanya kekayaan, ghanimah, maka akan mengalami kekalahan. Karena dicabut kehebatan Islam. Telah dicontohkan dalam perang Uhud, umat Islam kalah kocar-kacir, dihajar oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid karena rebutan ghanimah. Pemanahnya sudah dibilang jangan turun, maka yang tidak turun hanya ketua pemanah, lainnya dia turun rebutan ghanimah. Maka zaman sekarang pun demikian. Bila umat Islam walaupun berjuang lewat jalan apapun, termasuk lewat jalan partai, berjuang untuk Islam tadinya, tapi kok ternyata target diniat di hatinya sudah mulai rebutan ghanimah, kekuasaan, kekayaan, maka kita akan kalah, terkocar-kacir, akan dipecah belah. Idza adamat ummati dunya firatin dinaran wa dirhamun ziyad minha haibatul Islam, dicabut kehebatan Islam dalam dadanya. Wa idza turikatul amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar khurimat alaihim barakatin wahyi. Bila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah ditinggalkan, dicabut dari keberkahan wahyu. Baca Quran, hafal Quran, tapi keberkahan wahyu, kepemahaman akan substansi isi dari Al-Quran dicabut Allah SWT keberkahannya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam misi dakwah. Kita belajar Al-Quran bukan dalam misi yang sama, maka di dua tempat yang berbeda, kata-kata yang sama di dua tempat yang berbeda akan bermakna berbeda. Dua kalimat yang sama diucapkan di dua tempat yang berbeda dengan suasana yang berbeda bisa bermakna berbeda. Al-Quran diturunkan dalam mahol suasana dakwah. Maka kalau kita belajar Al-Quran, menyamakan frekuensi dalam suasana dakwah, maka isi kandungan Al-Quran diberi kepahaman Allah SWT. Karena menyamakan kondisi yang sama dengan turunnya Al-Quran dan kondisi waktu itu zaman Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Wa idza tasabat ummati, dan apabila umatku caci mencaci, saqatat min ainillah, tidak dipandang dengan rahmat Allah SWT. Maka penting kita umat Islam saling bersilaturahim agar tidak saling mencaci, tidak saling membenci, saling kasih sayang, dan bergandeng tangan untuk apa? Mengemban misi utama akhir zaman, yaitu meneruskan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini beri kepahaman bahwa tanggung jawab kita adalah dakwah dimanapun tempat kita berada. Kita adalah dai yang insinyur, dai yang dokter, dai yang nelayan, dai yang petani, dai yang pedagang, dai yang pegawai. Tapi tanggung jawab pertama kita adalah dai yang punya misi yang sangat mulia, pekerjaan yang paling mulia di muka bumi, yaitu pekerjaan para nabi dan rasul, yaitu dakwah. Bila kita mengemban misi ini, maka dimanapun pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, dengan misi yang sama, mengajak manusia, diri kita dan manusia lain untuk taat kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan kepahaman pada diri kita dan masyarakat pada umumnya, dan semoga kita dipilih Allah SWT menjadi dai-dainya Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.